Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang updating siaga Pendis tahun pelajaran 2021-2022, di mana pada semester genap ini ada fitur-fitur baru ataupun ada updating yang perlu diisi oleh guru pendidikan agama Islam, terutama untuk menjelang pencairan semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Aplikasi Siaga adalah sistem informasi administrasi guru pendidikan agama Islam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja pada fitur aplikasi Siaga yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Pertama, setelah kita masuk pada aplikasi Siaga, nah di sini ada fitur baru ataupun pada semester ganjil tahun 2021-2022 juga sudah ada, seperti seleksi pelatih PKB. Kemudian di sini ada juga bantuan insentif. Selanjutnya dapatkan di sini ada tukin bagi guru yang mendapatkan SK dari Kementerian Agama. Bagi yang belum sertifikasi, di sini nanti ada fitur pretest PPG. Karena saya sudah sertifikasi, maka fitur itu tidak ada. Terus kalian langsung saja kita aktifkan status mengajar. Tentunya ini harus diverifikasi ataupun divalidasi oleh admin kabupaten dari Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing. Nah, kemudian di sini ada jadwal dan tugas untuk pengisian di semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini updating ataupun yang perlu kita isi. Ini bisa masuk nih ataupun bisa di personal. Contoh misalkan pertama kita langsung personal, kemudian nah di sini bisa diupdate, bisa juga langsung ke jadwal, terserah mau pilih yang mana ataupun mau selera yang mana Bapak dan Ibu sekalian langsung mengisi. Langsung di sini update. Nah di sini yang perlu diinput adalah di Prodi S1. Prodi S1 langsung diinput pendidikan agama Islam, karena kita mengajar pendidikan agama Islam ataupun mengajar PAI. Langsung disimpan. Setelah itu langsung kita masuk pada jadwal dan tugas. Seperti biasa langsung dilengkapi, kemudian melalui atau mulai mengisi, kemudian mulai mengisi jadwal dan tugas tambahan. Nah, di sini langsung saja diisi seperti biasa. Kita langsung mulai dari kelas 1, kemudian jumlah rombelnya. Di sini ada pendidikan agama Islam, bisa diinput 4 jam. Ini contoh saja, misalkan jumlah siswanya ada 23. Kemudian kalau memang Bapak Ibu mengajar muatan lokal atau BTQ, di sini maksimalnya 2 jam. Kemudian jumlah siswanya sama dengan yang tadi. Ini baru diinput kelas 1. Langsung silahkan nanti input kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai dengan kelas 6. Nah, Bapak Ibu yang tadinya guru PAI mendapatkan
tugas tambahan atau mutasi menjadi kepala sekolah. Input data kepala sekolah ke pengaturan terlebih dahulu dimutasikan karena dia dari guru menjadi kepala sekolah, atau misalkan dari tempat tugas yang sekarang dimutasikan kepada tempat tugas yang baru sesuai dengan SK kepala sekolah. Terlebih dahulu adalah di upload surat tugas atau SK sebagai kepala sekolah, kemudian tanggalnya juga disesuaikan berdasarkan yang tertera di SK, kemudian pilih provinsi. Nah, di sini contoh misalkan provinsi Banten, kemudian kabupatennya adalah Kabupaten Pandeglang misalkan, kemudian di sini tinggal dipilih sekolahnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Apabila telah selesai, sudah sesuai, baru diklik disimpan. Untuk selanjutnya akan diinput data kepala sekolah dan lain. Langkah yang pertama adalah kita input di sini Bapak dan Ibu di pengaturan, di profile. Nah, apabila kepala sekolahnya berubah atau Bapak dan Ibu langsung menjadi kepala sekolah, langsung di sini input nama Bapak dan Ibu. Kemudian di sini juga NIP-nya. Kalau memang sudah sesuai, langsung disimpan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian untuk pengisian jadwal dan tugas bagi kepala sekolah? Saya tadi mencontohkan bagi guru. Nah, sekarang kepala sekolah. Kepala sekolah, contoh misalkan ini kelas 2. Kita input dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Rombelnya 1, kemudian pendidikan agama Islam. Jumlah jamnya dinolkan. Jumlah siswa, contoh misalkan ini ada 33 siswa. Kalau itu sudah langsung ditambahkan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 diinput jumlah siswanya, diinput mata pelajarannya, tetapi di ini jumlah jamnya dinolkan. Ini jumlah jam, kemudian jumlah siswa, seperti itu. Ini setelah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini di print out, kemudian ditandatangan oleh kepala sekolah dalam satu file, kemudian jadwal dan tugas, jadwal mengajar dan tugas tambahan dibuat dalam satu file bersama dengan SK kepala sekolah, juga bersama dengan program sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada tiga scan, jadwal mengajar, SK kepala sekolah, juga jadwal ataupun program mengajar. Itu dibuat dalam satu file dengan kapasitas 250 minimal sampai dengan 500 KB atau kilobyte. Jadi dalam satu file nanti diunggah ataupun di-upload di sini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kaitan dengan SIM PKB. Nah, SIM PKB memang banyak yang bertanya, bagaimana dengan SIM PKB? SIM PKB adalah fitur ataupun aplikasi yang ada di Dinas Pendidikan, di mana di dalamnya ada fitur-fitur ataupun ada program-program, contoh misalkan seperti guru penggerak ataupun seperti PLPG, ataupun contoh di dalamnya ada fitur guru penggerak. Kita daftar guru penggerak di SIM PKB, ataupun PPG bagi guru kelas ataupun guru mata pelajaran umum selain dari PAI. Kalau PAI, apabila ingin daftar untuk PPG dan lain sebagainya, maka isi dan updating siaga ataupun aktifkan siaga. Kalau memang Bapak Ibu ingin jelas tentang SIM PKB, bisa dilihat di pojok kanan atas.
bagaimana cara registrasi SIM PKB dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.